Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam praktikum gelombang dan optik. Kali ini judul praktikum yang akan kita praktikkan bersama, kita belajar bersama, yaitu praktikum gabungan lensa positif. Nah, untuk yang pertama yang akan kita ketahui, tujuan praktikum ini pertama untuk memahami sifat bayangan yang dibentuk oleh gabungan lensa. Kedua, untuk menentukan nilai fokus lensa gabungan ini. Kemudian tujuan praktikum ini juga bisa ditambah ketika kita sudah mendapatkan data hasil pengamatan. Misalkan untuk menentukan pembesaran yang terjadi pada lensa, untuk menentukan kuat lensa, dan hasil analisis dan ralat yang dibentuk dari hasil pengukurannya nanti. Kedua, apa sih dasar teori praktikum gabungan lensa ini? Masih kita ingat ya, karena judulnya tentang lensa, kita harus ketahui dulu definisi lensa. Lensa itu merupakan benda bening. Ini merupakan lensanya. Benda bening yang dibentuk oleh dua lapisan tipis. Bisa salah satu atau keduanya berupa bidang lengkung. Jadi salah satunya bisa lengkung dan satunya dibatasi oleh bidang datar, atau kedua-duanya merupakan bidang lengkung. Kita penyegaran kembali mengenai macam-macam lensa. Ada lensa cembung, ada lensa cekung, ada dua itu ya. Nah, kemudian untuk praktikum kita ini karena gabungan lensa positif, jadi keduanya nanti kita gunakan, bisa keduanya lensa cembung. Apa sih sifat lensa cembung? Lensa cembung ini kalau kita lihat ini seperti tidak terlihat ya, dia cembung, tetapi kalau kita rasakan di bagian tengahnya itu mencembung, jadi lebih cembung dibandingkan di bagian tepinya. Nah, ini sifatnya mengumpulkan sinar yang melewati lensa ini. Jadi kalau nanti ada sinar yang diberikan ke lensa ini, maka lensa ini akan bersifat mengumpulkan sinar, atau kita kenal dengan istilah lain konvergen, mengumpulkan sinar. Bagian-bagian lensa, jadi ada, kalau kita gambarkan gitu, ada titik O, itu adalah pusat lensanya, kemudian ada titik fokus yang nanti akan kita cari bersama, kemudian ada jari-jari lensa. Karena ini nanti berupa lensa gabungan, berarti di sini nanti ada dua fokus dan dua jari-jari kelengkungan lensa. Kemudian kita juga harus mengukur jarak antara lensa dengan sumber cahayanya. Kemudian setelah kita dapatkan nanti bayangannya di mana, jarak bayangannya juga diukur, yaitu dari lensa ke bayangan yang tertangkap pada layar. Kemudian tinggi bayangannya nanti pada saat sudah praktikum itu akan diukur dengan menggunakan penggaris tinggi bayangannya. Nah, ini dari satu set praktikum, satu variasi kegiatan praktikum, nanti kita bisa menentukan fokus lensa. Tentu kita masih menerapkan hukum Snellius. Super X sama dengan super S plus super S aksen. F itu adalah fokus lensanya dalam sentimeter, kemudian jarak lensa, jarak dari sumber cahaya ke lensanya dalam sentimeter, diukur dengan penggaris yang ada di rel kit ini. Kemudian jarak bayangan, jarak dari lensa ke layar yang menangkap bayangan dalam sentimeter. Super F sama dengan super S plus super S aksen. Kemudian setelah bayangan tertangkap, kita bisa mengukur berapa tinggi bayangan yang tertangkap pada layar dengan menggunakan penggaris. Nah, tadi kita menggunakan lensa cembung, berarti yang tertangkap itu nanti bisa kita amati bayangannya. Misalkan bayangannya nyata, misalkan ya, terbalik ya, terbalik,
kemudian diperbesar atau diperkecil. Nah, diperbesar atau diperkecil itu bisa kita ukur dengan penggaris. Jadi kita lihat di bagian ini sumber cahayanya nanti berapa senti tinggi bendanya. Kemudian nanti kita ukur di bayangan yang tertangkap pada layar berapa senti. Kalau lebih besar berarti diperbesar. Itu untuk perbesaran bayangan. Atau bisa kita hitung dengan M sama dengan S aksen per S per H aksen per H. Kalau S aksen per S berarti jarak bayangan dibagi dengan jarak benda sama dengan jarak tinggi bayangan dibagi dengan tinggi benda. M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Karena M itu perbesaran, berapa kali perbesarannya, maka kita ambil nilai positifnya ya. Jadi bernilai positif untuk perbesarannya. Nah, tadi kita sudah bisa menentukan pertama fokus lensa, kedua perbesaran bayangan. Selanjutnya ada istilah lain yaitu kuat lensa. Itu adalah variabel atau besaran yang bisa kita hitung. Apa itu kuat lensa? Seberapa kuat sih kemampuan lensa untuk menyebarkan atau mengumpulkan sinar? Nah, itu kuat lensa atau disimbolkan dengan P, satuannya dioptri ya. Itu merupakan memberikan hubungan timbal balik ya dengan fokus lensa. P sama dengan 1/F. Semakin besar nanti fokus lensanya berarti semakin kecil kuat lensanya. P sama dengan 1/F. Itu untuk dasar teori yang mendasari praktikum kita yaitu gabungan lensa positif, lensa cembung. Nah, kemudian alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum gabungan lensa majemuk atau gabungan lensa positif ini, lensa cembung ya. Tadi ingat harus dirasakan dulu. Kalau dia cembung di bagian tengah berarti lensa cembung. Pertama lensa cembung, kemudian bangku optik. Ini rangkaian kit ini adalah dinamakan bangku optik yang sudah dilengkapi dengan rel presisi ya untuk mengukur jarak benda dan jarak bayangannya nanti. Kemudian ada sumber cahaya. Nah, di sini ada lampu ya yang menjadi sumber cahaya dan dihubungkan dengan power supply untuk membuat lampunya hidup ya. Nah, jadi kita hubungkan dengan arus DC pada power supply. Kemudian layar. Layar ini sangat penting. Kalau kita tidak punya layar seperti ini bisa menggunakan kertas. Yang penting bisa menangkap bayangan yang diberikan oleh lensa. Saya ulangin lagi, ada lensa cembung, kemudian bangku optik, rel presisinya, sumber cahaya, power supply, sama layar. Alat ukurnya apa? Berarti alat ukurnya adalah penggaris. Nah, kemudian tabel data hasil pengamatan. Dalam praktikum gabungan lensa majemuk ini ada 2 tabel yang harus kita lengkapi untuk menunjukkan hasil praktikum ya, hasil pengamatan nanti. Yang pertama, kita membuat jarak antara kedua lensanya itu 0 ya. Jadi di sini jarak kedua lensa sama dengan 0, kemudian variasi yang kedua adalah jarak kedua lensa tidak sama dengan 0. Nanti kita lihat ya, kita praktikumkan bisa 2 cm atau bisa 5 cm jaraknya. Nanti tergantung ini bayangan yang bisa dibentuk itu bagus terlihat atau tidak terlihat gitu ya. Ini memang harus kita trial and error, harus kita coba-coba dulu. Coba diperhatikan tabel yang kita punya ya. Untuk tabel pertama, ketika jarak kedua lensa itu 0, kemudian kita bisa memvariasi. Nah, yang pada tabel pertama ini sama dengan tabel yang kedua, nanti yang divariasi adalah jarak benda S. Jarak bendanya berapa? Nanti kita atur, kita variasi, bisa kita geser-geser ya. Lensanya kita geser, misalkan pertama 5 cm, kemudian yang kedua 7 cm, yang ketiga 9 cm, atau mau kenaikan 1 cm boleh. Pertama 5 cm, kedua 6 cm, ketiga 7 cm, dan seterusnya. Misalkan 5 variasi.
ini pengambilan data dengan jarak benda yang berbeda. Didapatkanlah nilai jarak benda S. Nah, setelah itu kita geser-geser layarnya. Nanti akan dipraktikumkan ya. Digeser-geser layarnya sampai ketemu terlihat dengan jelas letak bayangannya. Setelah jelas, baru kita ukur jarak bayangannya. Jarak bayangan S aksen. Nah, setiap variasi itu kita ukur jarak bayangannya dengan memperhatikan penggaris yang ada di bangku optik ini atau yang disebut dengan rel presisi. Di rel presisi ini didapatkanlah S dan S aksen. Kemudian kita amati layarnya. Apa yang dibentuk? Bayangan apa yang dibentuk? Misalkan terbalik ya. Kemudian misalkan nyata terbalik diperbesar, berarti kita tuliskan di tabel. Nyata terbalik diperbesar. Nah, untuk F, fokus lensanya itu kita hitung dengan perhitungan, dihitung 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen menggunakan persamaan itu. Itu untuk tabel yang pertama. Tabel yang kedua hampir sama, yang divariasi adalah jarak jarak lensanya. Jarak kedua lensanya tidak 0. Jadi bisa misalkan kita atur 2 cm jaraknya. Nah, nanti sama seperti yang tabel pertama, yang divariasi adalah jarak benda. Misalkan kita gunakan 5 cm, 6 cm, 7 cm dan seterusnya sampai 5 variasi. Nah, kemudian sama ya, kita amati bayangan yang terbentuk. Yang teramati bayangan yang jelas berapa jaraknya, nanti baru diukur setiap jaraknya, kita dapatkan S aksen. Jadi dari sini S-nya divariasi jarak bendanya, kemudian S aksen jarak bayangannya itu kita dapatkan dari pengukuran. Sama seperti yang tabel pertama, yang ditentukan adalah nilai fokus lensa. Nilai fokusnya berapa? Nah, itu 2 tabel data hasil pengamatan yang harus kita lengkapi pada praktikum gabungan lensa positif. Demikian untuk penjelasan sebagai pengantar praktikum gabungan lensa positif. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan memulai praktikum gabungan lensa cembung. Di sini saya akan memperkenalkan dulu alat dan bahan. Yang pertama ada lensa cembung. Kita memakai 2 karena kita akan mempraktekkan gabungan kedua lensa cembung. Kemudian ada bangku optik, ada rel presisi sehingga kita bisa mengukur jarak lensa maupun bayangan. Kemudian ada sumber cahaya. Kemudian di sini ada layar. Tidak lupa catu daya dan juga kabel penghubung untuk sumber cahayanya. Oke. Kita akan memulai untuk praktikum yang pertama, yaitu jarak kedua lensa sama dengan 0. Di sini kita setting terlebih dahulu S atau jarak antara sumber cahaya dengan lensa, yaitu 6 cm untuk variasinya. Kemudian di sini kita akan menentukan jarak S aksen atau bayangan yang terbentuk dengan jelas pada layar. Maka kita akan menyalakan sumber cahaya terlebih dahulu. Kemudian kita lihat pada layar sumber cahaya yang terbentuk awalnya adalah gambar panah menghadap ke atas. Dan di sini kita cari gambar atau bayangan terjelas. Nah, di sini bayangan yang terbentuk adalah gambar panah mengarah ke bawah dengan jarak dari lensa ke layar kita ukur sebagai S aksen. Di sini dengan hasil S 6 cm maka terbentuk bayangan atau S aksen berjarak 11 cm. Maka
diketahui S sama dengan 6 cm, S aksen sama dengan 11 cm, kemudian kita ketahui sifat bayangannya terbalik, nyata, dan diperbesar. Kemudian kita bisa menghitung F hitungnya dengan cara 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan F. Untuk percobaan kedua, yaitu jarak kedua lensa tidak sama dengan 0, maka sumber cahaya dengan lensa pertama atau S kita tetapkan dulu yaitu 9 cm. Kemudian dari objek ini akan terbentuk bayangan. Untuk lensa 1 kita ukur terlebih dahulu atau kita tentukan S aksen terlebih dahulu. Kita nyalakan sumber cahayanya. Dari lensa 1 maka terbentuk S aksen atau jarak bayangannya yaitu 22 cm. Kemudian bayangan atau S aksen ini akan menjadi objek dari lensa kedua. Maka dari itu kita variasikan lensa keduanya. Kita posisikan jarak antara lensa 1 dengan lensa 2 yaitu 29 cm. Kemudian kita lihat bayangan yang terbentuk pada posisi yang terjelas. Di sini bisa diketahui untuk S aksen dari lensa 2 atau lensa gabungan kita menemukan pada jarak 53 cm dan hasil bayangannya yaitu nyata, diperbesar, dan tegak. Sekarang kita masuk ke dalam perhitungan atau analisis data mengenai praktikum yang telah kita lakukan, yaitu praktikum gabungan lensa positif. Praktikum yang pertama yaitu gabungan lensa positif dengan D sama dengan 0 atau jarak antar lensa dibuat sama dengan 0. Kemudian lensa fokus lensa yang dapat dibaca, ya, saya tunjukkan ini fokus baca adalah 50 mm. Kemudian lensa yang kedua yakni 100 mm. Kemudian didapat dari praktikum jarak benda dengan lensa yaitu 6 cm dan jarak bayangan didapatkan 11 cm. Kita masukkan ke dalam tabel. S sama dengan 6 cm, kemudian S aksen atau jarak bayangan sama dengan 11 cm, dan sifat bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Untuk analisis fokus lensa, FH yaitu fokus hitung, kemudian FB yaitu fokus baca akan dijelaskan sebagai berikut. Dengan persamaan 1/F baca sama dengan 1/F lensa 1 ditambah 1/fokus lensa 2. Dapat kita lakukan perhitungan jika 50 mm tadi dibuat ke dalam cm, maka didapatkan 1/F baca sama dengan 1/5 cm ditambah 1/10 cm. Maka didapatkan F baca sama dengan 50/10
per 15 dan menghasilkan 3,33 cm. Untuk perhitungan fokus lensa yang didapatkan dari persamaan 1 per fokus hitung sama dengan 1 per jarak benda ditambahkan 1 per jarak bayangan yang terbentuk. 1 per F hitung sama dengan 1 per 6 cm, kita dapatkan dari ini. Kemudian 1 per 11 cm kita dapatkan dari S aksen. Maka didapatkan F hitung sama dengan 66 per 17 menghasilkan 3,88 cm. Untuk praktikum ini yang divariasi yakni jarak benda dengan lensa. Dengan memvariasi jarak lensa dengan benda, maka jarak bayangan terhadap lensa juga akan berubah. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis data untuk percobaan yang kedua, di mana D tidak sama dengan 0. Dari hasil praktikum menunjukkan jarak antar lensa 29 cm. Dari hasil praktikum didapatkan tabel seperti berikut. Untuk analisis data untuk mencari fokus dari masing-masing lensa. Yang pertama, dengan persamaan 1 per S1 ditambah 1 per S1 aksen, kita memperoleh data fokus lensa pertama yaitu 6,38 cm. Dengan cara yang sama, kita dapat memperoleh fokus lensa kedua yaitu 9,78 cm. Untuk perhitungan fokus gabungan lensa yang dapat dibaca dengan fokus baca masing-masing lensa yang sudah diketahui dengan persamaan 1 per F gabungan sama dengan 1 per F1 ditambah 1 per F2 ditambah D atau jarak antar lensa per F1 dikali F2, kita dapatkan F gabungan baca yaitu 1,13 cm. Dengan persamaan yang sama, kita dapat mencari F gabungan hitung dari percobaan yang telah dilakukan, yaitu mendapatkan hasil 0,75 cm. Variasi data yakni mengubah jarak antar lensa. Untuk lensa 1 ditetapkan jarak sama antara percobaan 1 sampai seterusnya, kemudian dengan jarak bayangan yang juga sama. Dengan memvariasi jarak antar lensa, maka hasil yang didapatkan lensa 2 akan berubah.